Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 251-255. Ini membuat William Ling tertegun sejenak. Setelah mengambil kontrak dari tempat tidur, William Ling tertegun. Itu benar-benar memiliki tanda tangan dan segelnya. Jika Dev tidak datang, kontrak ini diambil dan dieksekusi. Dan dia akan menjadi pendosa seluruh Hong Cheng. Mungkin juga, dia akan ditangkap. Keringat dingin di dahi William Ling mengalir ke bawah. Dan dia buru-buru merobek kontrak itu sampai hancur. Terengah-engah. Jantung William Ling berdebar kencang. Apa yang terjadi? Hari ini benar-benar mengubah persepsinya. Ini, Tuan Chen. Terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Anda, dengan baik hati, mengingatkan saya pada siang hari. Tetapi saya malah memperlakukan Anda seperti itu. Saya benar-benar malu. William Ling mengikuti Dev dengan rasa malu di wajahnya. Wali Kota Ling, tidak masalah. Ini juga untuk kepentingan rakyat Hong Cheng. Dev tersenyum ringan. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa Tuan Chen begitu mudah. Tetapi dia peduli dengan kepentingan orang banyak. Tuan Chen benar-benar bukan manusia biasa dibandingkan dengan putra saya yang tidak memuaskan. Hei, berbicara tentang putranya, William Ling menghela nafas berat. Wali Kota Ling tidak perlu terlalu khawatir. Orang selalu bisa berubah. Dev menghibur William Ling dan kemudian bertanya, bagaimana dengan ketiga orang ini? William Ling memandang dua pengusaha Hong Kong dan Tuan Bai dan mengerutkan kening. Meskipun mereka bertiga berkonspirasi untuk mengendalikannya dan mendapatkan keuntungan dari Hong Cheng, bagaimanapun juga pihak lain adalah identitas pelabuhan luar. Wali Kota Ling, serahkan ketiganya padaku. Kamu kembali istirahat dan jangan keluar malam untuk saat ini. Jiwamu rusak. Lebih baik menghindari sesuatu kemungkinan yang akan terjadi. Dev melihat rasa malu William Ling. Jadi dia berkata, kali ini William Ling tidak mengatakan bahwa Dev curiga. Dan kata-katanya ceroboh. Adegan yang baru saja terjadi di depan saya. Masih melekat di hati saya. Saya tahu. Maka ada Tuan Lao Chen. Ketika saya punya waktu, saya secara pribadi akan datang ke pintu untuk berterima kasih. Setelah William Ling selesai berbicara, dia pergi dengan tergesa-gesa. Sepertinya dia sangat ketakutan. Tuan Chen, bagaimana dengan ketiga orang ini? Buang saja mereka ke sungai untuk memberi makan ikan. Setelah William Ling pergi, Yansen bertanya pada Dev. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan diberi makan ikan, ketiganya ngeri. Senior, saya mohon senior, untuk menyelamatkan hidup saya. Junior memiliki 50 juta di sini. Saya bersedia untuk menghormati senior. Selama senior dapat membiarkan junior kembali. Tuan Bai berkata dengan gemetar. Begitu Dev mendengarnya, matanya tiba-tiba menyala. Karena ketiga orang ini memiliki identitas khusus dan tidak dapat dibunuh. Pantas untuk membuat tamparan di wajahnya. Tapi, sekarang Dev kekurangan uang. Melihat kultivasimu tidak
Mudah. Kirim saja 50 juta. Dengan cepat, Dev berkata dengan dingin. Ketika Tuan Bai mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan. Selama Anda bisa bertahan hidup, Anda tidak bisa mendapatkan uang lagi. Setelah buru-buru mentransfer uang ke Dev, dia bangkit dan melarikan diri. Dua pengusaha Hong Kong yang tersisa, satu persatu, tampaknya telah menangkap sedotan penyelamat. Dan buru-buru berkata, kami juga akan memberikan uang. Dan kami juga akan memberikan uang. Kalian berdua adalah dalangnya. Jadi itu 100 juta per orang. Baru bisa melepaskanmu. Dev melihat bahwa kedua pengusaha Hong Kong itu tidak terlihat seperti pemilik yang miskin. Jadi dia meminta 100 juta. Begitu mereka mendengar 100 juta, mereka bisa dia lepaskan. Mata kedua pengusaha Hong Kong menyala. Mereka bergegas untuk mentransfer uang ke Dev. Dan kemudian melarikan diri. Melihat dua orang memberi uang dengan sangat bahagia, Dev tiba-tiba merasakan penyesalan yang dalam di hatinya. Yansen, apakah menurutmu aku terlalu sedikit meminta uang? Kedua orang ini tampak sangat bahagia. Dev mengerutkan kening. Seharusnya itu terlalu sedikit. Saya mendengar bahwa aset pengusaha Hong Kong ini semuanya tidak kurang dari 100 miliar. Kampret. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Dev tiba-tiba berseru. Tapi ini adalah akhir dari masalah. Dev tidak bisa kembali dan menyesalinya. Dia mendapatkan lebih dari 200 juta dengan sia-sia. Yang tidak buruk. Ketika uangnya hampir disimpan, Dev berencana untuk pergi ke Yun Cheng. Ketika William Ling kembali ke rumah, wajahnya selalu jelek dan sangat pucat. Ling tua, apa yang terjadi? Lihat wajah jelekmu. Melihat penampilan William Ling, Tiara bertanya dengan prihatin. Jangan tanya. William Ling tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Tiara. Jadi dia melambaikan tangannya. Kamu simpan bajingan itu untukku. Jangan biarkan dia melangkah keluar untukku. Beritahu aku bahwa dia berani menemukannya. Masalah Dev. Aku akan mematahkan kakinya. Setelah berbicara, William Ling kembali ke kamar. William Ling berbaring di tempat tidur, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tiara tertegun sejenak, lalu berjalan ke atas. Dia harus memberitahu Brett dengan baik. Jika tidak, William Ling akan berani mematahkan kakinya. Pada saat ini, Brett yang berada di ruang atas sedang menelepon ponselnya. Dev mematahkan pergelangan tangannya, namun dia berani mengeluh. Brett tidak bisa mengambil napas ini. Tuan Ling, mengapa Anda ingat untuk menelepon saya? Ini bukan gaya Anda. Di ujung lain telepon, ada suara lucu. Eric Wei, jangan kasar padaku. Sekarang kita harus bekerja sama dan setuju dengan dunia luar. Brett berkata dengan ekspresi marah. Apa maksudmu? Eric Wei bertanya. Yuki benar-benar menemukan seorang pria, dan dia adalah tahanan reformasi perburuan. Aku sangat marah padanya. Gigi Brett berderak. Apa? Eric Wei mengangkat suaranya dalam. Sekejap Yuki menemukan seorang pacar tahanan kerja. Apakah dia sakit? Dia memilih untuk tidak memilih kita berdua, tetapi memilih seorang tahanan kerja. Tapi di Hong Cheng masih ada orang yang berani merebut wanita darimu. Kamu tidak akan menemukan seseorang seperti dia. Jangan katakan itu. Anak itu memiliki sedikit keahlian. Pergelangan tangan saya dipatahkan olehnya.
Dan, Anda tahu cara kuno ayah saya. Dan sekarang dia mengunci saya di rumah dan tidak akan membiarkan saya keluar untuk mengambil balas dendam. Tapi aku tidak bisa menelan nafas ini. Itu sebabnya aku memanggilmu. Brad menjelaskan. Hahaha. Tuan Muda Ling. Kita adalah saingan dalam cinta. Mengapa saya harus membantu Anda ketika Anda berada di Hongcheng? Bagaimana Anda menggertak saya dengan mengandalkan identitas Anda sebagai tuan muda, wali kota? Eric Wei tertawa terbahak-bahak. Eric Wei, aku tidak akan membiarkanmu membantu dengan sia-sia. Selama kamu melakukan itu, Yuki akan menjadi milikmu. Dan aku tidak akan pernah merampokmu. Selain itu, jika keluarga Weimu ingin membangun cabang di Hongcheng, aku akan menemukan jalan untukmu. Mata Brad berkedip dengan cahaya dingin. Kali ini dia tidak boleh membiarkan Dev pergi. Dia bahkan tidak bisa tidur tanpa nafas. Benarkah? Eric Wei tergerak. Tentu saja benar. Anda dapat merekam panggilan ini. Brad menegaskan. Oke. Kirimi saya informasi tentang anak itu. Berani mengambil wanita Eric Wei. Saya akan membiarkannya hidup daripada mati. Eric Wei menutup telepon. Setelah berbicara dengan kejam. Eric Wei ini adalah putra tertua dari keluarga Wei di ibu kota provinsi. Bersama dengan Yuki dan Brad, mereka semua adalah teman sekelas. Ketika mereka di sekolah, mereka berdua menyukai Yuki. Tetapi Yuki tidak menyukai keduanya, yang playboy. Setelah lulus, Brad mengandalkan keuntungan, berada di kota yang sama dengan Yuki, dan meluncurkan pengejaran sengit terhadap Yuki. Eric Wei juga mengunjungi Hongcheng beberapa kali, tetapi naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Jadi Brad mengusirnya. Alasan mengapa Brad bertanya pada Eric Wei kali ini adalah karena William Ling tidak menguasai ibu kota provinsi. Jadi dia tidak akan terlalu memperhatikan orang dari ibu kota provinsi. Jika Brad menemukan seseorang untuk berurusan dengan Dev di Hongcheng, dia akan takut William Ling tidak perlu tahu untuk waktu yang lama. Selain itu, setelah lulus, Eric Wei telah menjadi tentara selama beberapa tahun, dan keterampilannya tidak buruk. Jadi dia seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan Dev. Tepat setelah menutup telepon, Tiara membuka pintu dan masuk. Nak, apakah tanganmu masih sakit? Melihat pergelangan tangan Brad yang terbungkus, Tiara bertanya dengan sedih. Jangan khawatir tentang itu. Biarkan aku melukai diriku sendiri sampai mati. Aku ragu apakah aku anakmu. Pergelangan tanganku patah, dan aku bahkan harus meminta maaf kepada mereka. Aku sangat kesal ketika Brad melihat Tiara. Dia memalingkan wajahnya. Kamu nak membuat masalah sepanjang hari ini akan membuat ayahmu marah. Masih ringan untuk pergelangan tanganmu dipatahkan kali ini. Jika kamu membuat masalah, kamu mungkin akan dibuang ke sungai suatu hari nanti. Beri makan ikan. Tiara memandang Brad dan berkata bahwa dia membenci besi. Beri makan saja ikannya. Pergi keluar. Aku ingin tidur. Brad mulai merajuk kepada Tiara. Ayahmu berkata, jangan biarkan kamu menemukan Dev untuk membalas dendam, atau dia akan mematahkan kakimu. Tiara menasihati Brad. Brad segera menjadi cemas ketika dia mendengarnya. Biarkan sana dia. Jangan patahkan kakiku. Bunuh saja aku sekalian biar aku baru bebas. Brad mengikuti Tiara dan berteriak.
Tiara takut William Ling akan mendengarnya. Jadi dia bergegas pergi dan menutup pintu dengan rapat. Dev, aku akan membuatmu terlihat baik. Tiara berjalan kembali. Brett mengertakkan gigi dan berkata, Villa Puncak Bukit Indah. Bahan obat yang dikirim Janssen untuk dibeli telah dikirimkan. Dev melihat kantong bahan obat. Kepalanya agak besar. Sepertinya dia tidak tidur malam ini. Dia harus membuat pil malam ini. Untungnya, baik Celine dan Edward tidak ada di rumah. Sejak Celine dapat melihat sesuatu, dia tidak tinggal di rumah. Dia telah berjalan di luar, melihat pemandangan yang indah dan perubahan di Hongcheng. Bagaimanapun, saya belum dapat melihat sesuatu selama beberapa tahun, tetapi saya tiba-tiba dapat melihatnya. Celine ingin melihat semuanya. Setelah memasukkan bahan obat ke kamar tidur, Dev mengunci pintu dan mulai menggunakan teknik alkimia untuk memperbaiki pil peremajaan. Setelah kerja keras sepanjang malam, semua bahan obat habis, dan Dev membuat total 20 pil kecil. Tetapi Dev juga kelelahan. Malam itu, sekarang Dev belum mencapai tahap ini dia. Jadi, dia belum mencapai titik di mana dia perlu bisa makan, minum atau tidur. Saya tidak tahu berapa lama saya tidur. Tetapi Dev dibangunkan oleh suara keras. Melihat matahari di luar. Seharusnya hampir tengah hari. Dev bangkit dan berjalan keluar dari ruangan, tetapi menemukan bahwa ada banyak orang di aula, dan beberapa anak bermain dan berlarian, membuat seluruh ruangan berantakan. Hei, Dev ada di rumah. Tinggal di rumah besar. Berbeda. Kamu tidak menganggap kerabat miskin ini di matamu. Seorang wanita parubaya dengan gaun centil memandang Dev dan berkata dengan aneh, "Bibi kedua, kapan kamu datang?" Dev sedikit terkejut melihat wanita parubaya itu. "Kami sudah di sini sejak lama, dan aku bahkan tidak tahu kamu tidur larut malam di kamar. Jadi aku bahkan tidak tahu bagaimana menyapamu." Bibi kedua Dev memutar matanya dan duduk langsung di sofa di sampingnya. Dev tidak peduli padanya, tetapi menatap Celine dengan wajah penuh pertanyaan. Celine membawa Dev ke samping dan berkata dengan sedikit malu, "Saya memanggil mereka. Saya hanya ingin mereka melihat keluarga kami juga tinggal di rumah besar. Tetapi saya tidak memikirkannya. Dengan begitu banyak orang, rumahnya kacau. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini pada Yuki?" Celine selalu berpikir bahwa Yuki meminjamkan rumah besar itu kepada Dev untuk mereka tinggali, tetapi tidak tahu bahwa itu diberikan kepada Dev. "Bu, tidak apa-apa. Biarkan saja mereka. Cari saja seseorang untuk membersihkan kekacauan itu." Dev buru-buru menghibur Celine ketika dia mendengarnya. Sepertinya mereka tidak akan pergi pada siang hari, dan mereka pasti harus makan. Kamu pergi memesan restoran terlebih dahulu, dan jangan terlalu mahal. Celine berkata, mengeluarkan segenggam uang dari sakunya dan memberikannya kepada Dev. "Bu, aku punya uang. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Dev tidak menjawab. "Kamu baru saja mulai bekerja. Dari mana kamu mendapatkan uang lagi pula? Kamu tidak bisa menghabiskan uang Yuki sepanjang hari." Seorang pria besar tidak selalu menghabiskan uang wanita. Celine memberi Dev uang dan pergi, melihat segenggam uang lama dan baru di tangannya. Dev tersenyum tak berdaya, memasukkan uang itu ke sakunya.
dan keluar. Dev memanggil Yansen dan memintanya untuk menjemputnya. Dia kebetulan memberinya peremajaan yang halus. Dan kemudian dia bisa memesan meja di restoran pastoral. Yansen segera tiba dan membawa Dev langsung ke restoran pastoral di kantor Yansen. Dev memberinya 20 pil peremajaan kecil. Total ada 20 pil di sini. Harga yang Anda bayar untuk bahan obat adalah harga biaya. Saya tidak peduli berapa banyak Anda menjualnya dan bagaimana cara mendapat untung. Anda dapat menangani masalah ini. Jika responsnya bagus, kita akan meningkatkan jumlah pemurnian. Dev mengikuti Yansen dan berkata, "Mengerti." Yansen mengambil pil peremajaan dan berkata, "Tuan Istana, saya telah menyiapkan kotak kaisar terbaik untuk Anda di sini, yang pasti akan membuat Anda lebih terhormat." Ketika Dev mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan terlalu bagus. Hanya kotak pribadi biasa. Di masa depan, kita akan menghabiskan lebih banyak uang, dan akan ada lebih banyak tempat di mana uang dibutuhkan." Oke, Yansen mengangguk lagi dan lagi. Dev tidak memiliki perasaan apapun terhadap keluarga paman keduanya, dan bahkan mengatakan bahwa dia sedikit jijik. Di masa lalu, keluarga Dev berada di pedesaan. Kemudian, ketika posisi Edward berangsur-angsur membaik, keluarga Dev juga pindah dari pedesaan ke kota. Sejak itu, keluarga paman kedua Dev telah datang ke kota untuk mencari Edward. Kemudian, Edward membantu dan mengatur paman kedua Dev ke kota, dan bahkan menemukan pekerjaan untuk bibi kedua Dev. Tetapi dengan promosi posisi paman kedua Dev, dia mulai memandang rendah keluarga Dev. Setelah Dev dipenjara, Edward juga kehilangan pekerjaannya, dan keluarga paman kedua Dev memandang rendah keluarga mereka. Kali ini, Selin memberitahu keluarga paman kedua Dev bahwa dia tinggal di sebuah rumah besar. Bahkan, dia juga bermaksud memamerkan sebagiannya, sehingga keluarga paman kedua Dev bisa terkesan. Pada siang hari, orang tua Dev dan keluarga paman keduanya tiba. Ketika Dev membawa mereka ke dalam kotak, bibi kedua Dev cemberut dan berkata, "Kamu tinggal di rumah yang begitu keren. Jadi, mengapa kamu tidak membawa kami makan di dalam kotak seperti ini? Kamu benar-benar tidak menganggap kerabat miskin sebagai kerabat, Bu. Kenapa kamu lupa? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa rumah itu dipinjamkan, bukan milik mereka? Sebuah rumah seharga 100 juta yuan. Apa mereka sanggup beli?" Sepupu Dev melirik Dev dan berkata, "Ahahaha, aku benar-benar lupa. Itu dipinjam." Bibi kedua Dev terkikik. Segera, semua orang duduk. Hanya menyisakan tempat paling pojok untuk 3 keluarga Dev. Dan ketika tuannya duduk di sana, paman kedua Dev, Erwin Chen, duduk di sana. Dengan wajah datar, matanya sedikit menyipit, dengan ekspresi jijik untuk semuanya. Sekarang Erwin Chen ini duduk di posisi direktur kantor biro tertentu, dan ada banyak orang yang menyanjungnya. Jadi dia telah mengembangkan tampilan penghinaan untuk semuanya. Di sebelah kiri Erwin Chen adalah bibi kedua Dev, Dora. Dia mengenakan perhiasan, dan bibirnya dicat seperti memakan tikus mati. Di sebelah Dora adalah putra mereka Den. Den ini hanya beberapa bulan lebih muda dari Dev. Saat itu ketika kakek mereka menamai mereka, mereka datang secara horizontal dan vertikal. Jadi salah satu dari
Keduanya bernama Dev. Satu disebut Dan. Tapi Dan ini bodoh dan dungu. Dan dia belum menikah. Jika Dev tidak di penjara, dia pasti sudah menikah sejak lama. Di sisi kanan Erwin Chen, ada seorang pemuda berjas dengan kesombongan di wajahnya. Orang ini adalah saudara ipar Dev, Charles Lee. Ayah Charles Lee ini adalah direktur biro dan bos langsung Erwin Chen. Di sebelah Charles Lee adalah sepupu Dev, Gemma, yang memakai berbagai merek terkenal dan memiliki kuku panjang seperti wanita kaya. Dev, kapan kamu bertemu dengan seorang teman kaya? Kamu bisa tinggal di sebuah rumah di puncak Villa Bukit Indah dan meminjamkannya kepadamu dengan murah hati. Teman seperti ini juga harus dikenalkan pada paman kedua. Aku mendengar dari ibumu bahwa dia seorang wanita dari keluarga kaya, hanya untuk memperkenalkan Den ke keluarga mereka. Setelah mereka semua duduk, Erwin Chen bertanya dengan suara resmi. Mendengar apa yang dikatakan Erwin Chen, Dev sedikit mengernyit dan wajahnya langsung menjadi dingin. Erwin datang untuk makan bersama keluarga. Mengapa kamu menyebut teman Dev? Orang itu hanya akan memandang rendah Dan. Melihat wajah Dev mendadak mengerit, Edward segera berbicara kepada Erwin Chen. Meskipun Erwin Chen memandang rendah keluarga Dev, tetapi Edward adalah kakak tertua, dan Erwin Chen tidak berani membantahnya secara langsung. Saudaraku, apa maksudmu? Apa masalahnya dengan Denku? Tidak peduli apa, Den lebih baik dari Devmu. Kan, setidaknya Den tidak pernah dipenjara. Dan dia bukan tahanan reformasi. Melalui kerja, Dora tidak senang ketika dia melihat Edward berbicara tentang putranya. Erwin Chen malu untuk mengatakannya. Tetapi Dora, dia tidak takut pada apapun. Kamu, wajah Edward memerah karena marah. Tetapi dia tidak dapat menyangkalnya. Bagaimanapun, pemenjaraan Dev adalah fakta. Melihat betapa marahnya Edward, cibiran melintas di mulut Erwin Chen. Dan kemudian dia berkata, "Oke, berhenti berdebat. Ayo, sajikan makanannya. Ada yang harus saya lakukan di sore hari. Saya tidak akan tinggal terlalu lama." Erwin, lihat apa yang kamu suka makan. Pesan saja beberapa. Selin menyerahkan menu kepada Erwin Chen. Erwin Chen bahkan tidak melihatnya. Dia menunjuk ke menu dan berkata, "Semua halaman ini. Saya mendengar bahwa makanan di restoran ini rasanya enak." Selin tercengang ketika dia mendengarnya. "Saya memesan semua hidangan dalam satu halaman. Berapa biayanya? Selain itu, beberapa orang ini tidak akan bisa memakannya." Melihat Selin tertegun, Gemma menutup mulutnya dan tersenyum bibi. "Tidak. Bisakah kamu membelinya? Jika kamu tidak mampu membelinya, katakan saja padaku. Tidak masalah jika aku yang membayarnya." Wajah Selin memerah dan dia tidak berbicara. Jika dia benar-benar memesan makanan seperti ini, dia benar-benar tidak mampu membayarnya. Itu hanya hidangan. Tidak perlu memikirkan uang. Dev mengambil menu. Biarkan Selin duduk. Dan langsung menginstruksikan pelayan untuk menyediakan satu halaman hidangan. Melihat bahwa Dev benar-benar meminta pelayan untuk menyediakan satu halaman hidangan, semua keluarga Erwin Chen mencibir. "Mari kita bicarakan. Kakakku berkata tolong. Kamu tidak akan membiarkannya tidak dapat membayar untuk sementara waktu dan meminta kami untuk membantu. Maka kami tidak
akan peduli, dan melirik Dev dan berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak akan memintamu untuk membayar makanan ini." Wajah Dev tenang, seolah-olah dia tidak peduli dengan ejekan yang disengaja dari keluarga Erwin Chen. Untuk sesaat, kotak itu sunyi, dan tidak ada yang berbicara. Hanya menunggu makanan disajikan. Suasananya sangat memalukan. "Erwin, kamu baru saja mengatakan di rumah bahwa kamu akan mencari pekerjaan resmi untuk Dev." Selin memecah kesunyian. Mencari pekerjaan itu mudah. Dan itu bukan sesuatu yang bisa saya katakan. Ini bukan solusi jangka panjang bagi Dev untuk selalu bekerja untuk orang lain. Jika saya menemukannya mangkuk nasi besi, itu tidak akan cukup untuk seumur hidup. Erwin Chen berkata dengan bangga, namun di rumah, mengenai rumah tua, saya juga berharap saudara ipar saya tidak akan berdebat dengan saya. Saya berencana menggunakan tempat itu untuk membangun rumah, dan saya akan pensiun setelah pensiun. Lagi pula, jika Anda menginginkan rumah, Anda tidak punya uang untuk membangun rumah. Selin memandang Edward. Edward menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Selin mengangguk dan berkata, "Jika kita dapat menemukan pekerjaan yang stabil untuk Dev, kita tidak akan menginginkan rumah tua." Menurut pendapat Selin, mencari pekerjaan besi sebagai pegawai negeri jauh lebih baik daripada memberi pekerjaan kepada orang lain. Dan itu juga hal yang baik untuk dibicarakan. Jika suaminya tidak dipecat, Erwin Chen tidak akan membutuhkan milik Erwin Chen pekerjaan. Melihat janji Selin, Erwin langsung gembira dan tertawa. "Bu, saya tidak ingin menjadi PNS. Selain itu, rumah tua dalam keluarga adalah sebanyak yang harus dibagikan oleh keluarga kami." Dev buru-buru menghentikan Selin dan berkata, "Dev tahu bahwa Erwin menginginkan rumah tua itu bukan untuk membangun villa sama sekali, tetapi karena tempat itu akan dikembangkan." Ketika Dev pergi ke rumah William Ling, dia melihat laporan pembangunan. "Dev, rumah tua seperti apa yang hancur? Tidak ada gunanya sama sekali. Jangan khawatir tentang itu. Biarkan paman keduamu mencarikanmu pekerjaan yang stabil, dan kamu bisa menjalani kehidupan yang baik di masa depan." Selin memelototi Dev dan menyuruhnya untuk membiarkannya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.